Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Dalam sapaan Gembala ini, saya Pendeta Ima Frontantina Simamora dari GKI Delima. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, urapilah kami dalam refleksi kami saat ini. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh merasakan perjumpaan dalam kasih Yesus Kristus dan dikuatkan, diubahkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap hari kita pasti berdoa. Apa yang kita rasakan saat kita berdoa? Apakah kita merasakan sukacita, bahagia, tenang, damai, atau kita merasakan kesedihan? Atau bahkan juga kita bisa merasakan tidak merasakan apa-apa saja, flat, karena doa sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Ada sebuah cerita di dalam satu desa atau dusun. Di desa itu ternyata semua penduduknya tidak ada yang memakai alas kaki, sepatu, atau sendal. Suatu hari ada seorang penjelajah. Dia kaget. Padahal jalan di desa itu sangat jelek. Kadang-kadang malah terjal, berbatuan. Wah sekali kakinya. Saking penasaran, dia bertanya, mengapa orang-orang di sini tidak memakai sepatu atau sandal? Tidakkah sakit? Sedangkan penjelajah ini ketika mencoba tidak memakai sepatu atau sandal, kakinya sakit sekali. Penduduk itu berkata, di sini semua orang tidak memakai alas kaki. Jelajah itu juga bertanya, apa di sini tidak ada yang bisa membeli sepatu atau sandal? Tidak ada yang menjualnya? Tentu ada. Desa ini terkenal dengan penghasil sepatu atau sandal. Tetapi tidak ada satupun di desa ini yang memakai sepatu dan sandal. Untuk apa? Bapak, Ibu, Saudara, terkasih dalam Kristus, penduduk itu lebih memilih sakit-sakit ketika berjalan atau ketika menuruni jalan yang terjal. Padahal di sana bisa menghasilkan sepatu dan sandal, mereka bisa beli. Mungkin karena sudah terbiasa. Sepatu dan sandal itu adalah bagian sehari-hari yang mereka sangat mudah temui. Jadi tidak dibutuhkan lagi. Oh, bisa jadi dalam kehidupan keseharian kita. Sekalipun kita tahu bahwa doa itu adalah nafas orang benar, doa itu sangat dibutuhkan, doa itu bisa membuat kita semakin merasakan dekat dengan Tuhan Allah. Doa itu bisa merasakan harapan, doa itu besar kekuatannya, doa itu bisa jalan kita mencari kehendak Tuhan, bahkan mendapatkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali doa itu adalah pilihan terakhir ketika berbagai jalan sudah tidak bisa lagi menyembuhkan, memuaskan, menyenangkan hati kita. Ketika kita sudah begitu berputar-berputar, bahkan mencari cara, menceritakan curhat kepada sama kita manusia, bahkan juga melakukan cara-cara di luar Tuhan dengan alasan alternatif. Akhirnya kita datang kepada Tuhan, Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dengan doa. Doa menjadi jalan yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara, seharusnya doa itu menjadi pilihan yang pertama dan utama.
di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang dalam masalah, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, bahkan ketika kita mengalami atau mendapatkan kesenangan, sukacita, kebahagiaan, mukjizat, kejutan yang luar biasa, membuat kita bahagia dan sukacita, doa adalah pilihan utama dan yang pertama yang harus kita lakukan. Karena doa adalah jalan untuk kita bertemu dengan Tuhan yang paling sederhana dan yang paling mudah. Doa juga adalah jalan utama untuk kita mencurahkan. Doa bukan hanya isinya permintaan atau ucapan syukur, tapi doa adalah media yang paling simpel untuk kita bisa curhat dengan Tuhan. Jangan lupa, kita gampang curhat sama orang. Kita gampang curhat dengan sesama kita manusia. Bahkan mungkin kita bisa curhat dengan hewan atau tumbuhan peliharaan kita. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita bisa dengan gampang curhat kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus atau Roh Kudus? Di dalam doa kita bisa curhat kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan, bahwa doa yang benar besar kuasanya. Kita kalau mau merasakan kuasa Tuhan yang begitu besar, bisa memulihkan, bisa membuat kita merasakan harap, bisa membuat kita merasakan semangat dalam hidup kita, bisa membuat kita merasakan kita tidak sendiri, maka jalan simpelnya adalah berdoa. Karena itu, mari dalam setiap kehidupan kita di pagi hari, sebelum kita melakukan aktivitas, bahkan sebelum kita ketemu dengan gadget kita, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.